Ya fulan, malaka. Wahai fulan, apa dosamu? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Tidakkah engkau menyuruh dengan yang ma'ruf? Tidakkah engkau menyuruh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, wa tanha 'anil munkar, dan mencegah yang munkar? Fayaqul, maka orang tersebut pun menjawab, bala, benar. Qad kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi. Aku menyuruh yang ma'ruf tetapi aku sendiri tidak melaksanakannya. Wa anha 'anil munkari wa atihi. Dan aku melarang yang mungkar tetapi aku sendiri melanggarnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul 'azim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Wiqayah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat yang diberikan pada kita, di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan serta kelapangan waktu yang diberikan kepada kita. Dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat taufik dan hidayah yang senantiasa ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita masing-masing. Sehingga pada siang hari ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keringanan, kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing atau dari tempat kita beraktivitas masing-masing untuk menuju Masjid Jami' Al-Wiqayah ini dalam rangka memenuhi salah satu panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, dengan harapan semoga amaliyah ibadah yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua yang senantiasa melaksanakan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtitsalu awamirillah wa jatinabu nawahihi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sekali lagi patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat kehidupan, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga hingga saat ini kita masih dapat menikmati berbagai fasilitas kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Untuk itu marilah
Sama-sama kita bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita ini, dengan kita melaksanakan berbagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan hendaklah kita lakukan kehidupan kita ini dengan penuh kemanfaatan, baik untuk diri kita maupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita bermanfaat untuk orang lain di sekitar kita. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya tentang perilaku terpuji yang harus dilakukan oleh setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga telah mengingatkan kepada kita tentang perilaku tercela yang harus dihindari oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali perilaku terpuji yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan juga banyak peringatan-peringatan yang beliau ingatkan kepada kita sebagai umatnya, agar kita menghindari apa yang tidak baik dalam kehidupan ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara perilaku terpuji yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah, hendaklah ketika kita berbicara kepada siapapun, hendaklah kita berbicara yang baik dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun kita berada. Apa yang dimaksud dengan berbicara yang baik dengan siapapun tersebut? Berbicara yang baik yang dimaksud di sini adalah setiap tutur kata yang keluar dari lisan seseorang, setiap ucapan-ucapan yang keluar dari mulut seseorang mendatangkan kejujuran kepada orang lain, dan setiap orang yang mendengarkan ucapan tersebut akan merasa sangat senang hatinya. Itulah sebabnya perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diserangkaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk berkata yang baik-baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, "Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaqulu qawlan sadida, serta katakanlah perkataan yang mulia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya menjaga lisan kita untuk selalu berbicara dengan tutur kata yang baik. Ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, kita berbicara dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun kita berada. Hal ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata adalah untuk menjaga diri kita agar tidak terjerumus ke dalam bahaya-bahaya yang disebabkan oleh lisan kita. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, sebagaimana sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, aw liyasmut atau diam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maksud dari hadis ini adalah bahwasannya orang mukmin itu bila ia berbicara, dipikirkannya terlebih dahulu, setelah ia berpikir barulah ia berbicara. Sehingga setiap kata-kata yang keluar dari lisannya telah dipertimbangkannya sebaik mungkin, sehingga orang yang mendengarkan ucapannya tersebut akan merasa senang hatinya. Dan sebaliknya, bila apa yang akan dikatakannya itu sekiranya akan menyakitkan hati orang lain yang mendengarkannya, maka dia tidak jadi berbicara, atau lebih baik dia diam daripada berbicara. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk tidak banyak berbicara jika tidak membawa manfaat baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Bahkan beliau sangat memuji orang yang diam, karena dengan diam kita akan selamat dari bahaya lisan yang begitu besar yang dapat menyebabkan keretakan hubungan persaudaraan ataupun persahabatan hingga timbul permusuhan di antara sesama, dan bahkan dapat menyebabkan seseorang tergelincir ke dalam jurang api neraka yang disebabkan oleh lisan tersebut. Rasulullah bersabda, "Man somata naja." Barang siapa yang diam, ia selamat.
Itulah sebabnya hadirin rahimakumullah, begitu pentingnya diam daripada berbicara namun tidak membawa manfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Karena dengan diam insya Allah kita akan selamat. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga telah mengingatkan kepada umatnya, hendaklah segala perkara yang baik yang telah kita sampaikan kepada orang lain untuk dikerjakan, maka kita pun harus mengerjakan apa yang kita sampaikan kepada orang lain tersebut. Dan sebaliknya, segala bentuk kemungkaran atau kemaksiatan yang kita sampaikan kepada orang lain untuk tidak dikerjakan, maka kita pun harus pula meninggalkan kemungkaran dan juga kemaksiatan yang sudah kita serukan kepada orang lain agar tidak mengerjakannya. Di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3 Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hal itu sangatlah dibenci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. An taqulu ma la taf'alun, jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ayat tersebut tadi telah mengingatkan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci kepada orang-orang yang menyampaikan segala sesuatu apapun kepada orang lain, lalu dia menyeru kepada mereka untuk melaksanakan apa yang telah disampaikannya tersebut, namun ternyata dirinya sendiri tidak mau mengerjakannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah memberikan peringatan berupa ancaman kepada orang-orang yang menyeru kepada orang lain namun dirinya tidak mau mengerjakannya. Sebagaimana sabda beliau dalam hadisnya dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yu'ta birrajul yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat seseorang akan dihadapkan, fayulqa finnar, lalu dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Fatantani'u aqtabu batnih, maka bertaburanlah isi perutnya keluar. Fayaduru biha kama yadurul himari birroha. Lalu orang tersebut diputar-putar seperti keledai memutar kilangan. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar fayaqulun, maka berkumpullah ke dekatnya, berkumpullah kepada orang tersebut para penduduk neraka. Fayaqulun, maka penduduk neraka tersebut pun bertanya kepada orang tersebut, ya fulan malaka, wahai fulan, apa dosamu? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Tidakkah engkau menyuruh dengan yang ma'ruf? Tidakkah engkau menyuruh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, wa tanha 'anil munkar, dan mencegah yang munkar? Fayaqul, maka orang tersebut pun menjawab, bala, benar. Qad kuntu a'muru bil ma'ruf wa la atihi. Aku menyuruh yang ma'ruf tetapi aku sendiri tidak melaksanakannya. Wa anha 'anil munkari wa atihi, dan aku melarang yang mungkar tetapi aku sendiri melanggarnya. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah ancaman bagi orang-orang yang mengajak kepada orang lain untuk mengerjakan perbuatan yang ma'ruf dan meninggalkan kemungkaran atau kemaksiatan dalam hidupnya, namun dirinya sendiri tidak mau mengerjakannya. Maka ia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para penghuni neraka dengan cara disiksa dengan siksaan yang amat pedih. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akhirnya di maujud khutbah ini marilah sama-sama kita laksanakan segala apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah, yang pertama, hendaklah senantiasa kita menjaga lisan kita dari segala perkataan yang tidak baik,
dan tidak membawa manfaat apa-apa, baik untuk diri kita sendiri ataupun juga untuk orang lain. Dan yang kedua, hendaklah kita melaksanakan segala sesuatu yang sudah kita sampaikan kepada orang lain untuk dilaksanakan. Apa yang sudah kita serukan kepada orang lain untuk dikerjakan kepada mereka, khususnya tentang perintah yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya marilah sama-sama kita berdoa. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keringanan dan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan selamat baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu nabiyul mu'tabar. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أئمة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعن جدنا خديجة الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين وعن بقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وأساكر الموحدين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. ثم أقيموا الصلاة.